Kamu tahun depan udah bisa sekolah kok. Hah? Yeay, happy, 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 happy. Ibu se, serius kan? Serius dong, masa nggak serius? Berarti aku udah bisa sekolah sama yang lain dong, bu. Hmm. Tapi ibu nggak tahu nih kamu bisa sekolah sama yang lain atau enggak. Kan kamu spesial. Ya. Bisa nggak ya anak aku sekolah di sana? Apa ada sekolah umum yang menerima kamu, Nak? Ibu benar-benar nggak tahu harus tanya ke siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman, banyak orang tua anak berkebutuhan khusus masih merasa buntu dan takut saat ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah umum. Muncul keraguan, apakah sekolah umum mau menerima anak saya? Apakah anak saya harus selalu di SLB? Dan lain sebagainya. Saya, Muhammad Afizal Nosopiana dengan NIM 24040330086, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, akan menjelaskan jawabannya. Jawabannya sudah jelas secara hukum. Berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Lalu ada pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Lalu ada pasal 127 sampai 138 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik disabilitas. Peraturan perundang-undangan di atas menjadi dasar bahwa setiap anak berkebutuhan khusus di Indonesia memiliki hak hukum yang mutlak untuk menempuh pendidikan di sekolah umum melalui pendekatan sistem pendidikan inklusif. Penting untuk dipahami bahwa sekolah negeri dilarang keras untuk menolak siswa karena alasan disabilitas. Pemerintah telah menyediakan jalur inklusi dalam sistem SPMB atau sistem penerimaan murid baru di setiap daerah. Nah, jalur ini dirancang khusus agar anak-anak spesial mendapatkan akses pendidikan yang setara di lingkungan tempat tinggalnya. Di sekolah inklusif nanti, anak tidak akan dibiarkan berjuang sendiri di kelas reguler. Sekolah wajib menyediakan atau bekerja sama dengan guru pembimbing khusus atau GPK yang akan mendampingi proses adaptasi dan sosialisasinya. Selain itu, orang tua tidak perlu mencemaskan beban pelajaran yang berat bagi anaknya, karena sekolah akan menerapkan kurikulum akomodatif yang artinya indikator penilaian dan metode pengajaran akan dimodifikasi melalui program pembelajaran individual yang disesuaikan dengan profil dan kemampuan unik setiap anak atau peserta didik. Prosesnya kini sangat terukur. Orang tua cukup menyiapkan hasil asesmen atau surat diagnosa dari psikolog, dokter spesialis, atau pusat layanan disabilitas setempat. Nah, dokumen ini bukan sekedar syarat administratif, melainkan panduan bagi sekolah untuk mempersiapkan fasilitas pendukung dan penyesuaian kelas yang tepat bagi sang anak. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang memberikan tempat duduk di kelas, tapi tentang meruntuhkan tembok pemisah. Kini, pintu sekolah umum telah terbuka lebar karena setiap anak, tanpa terkecuali, berhak untuk bersinar bersama teman-teman sebayanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.